Adrubul khabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah, adrubul khabar, bagian-bagian khabar atau cerita. Ini dipandang daripada butuh kepada penguat atau tidak. Haitsu kana qasdul mukhbir, sekira adalah tujuan orang yang bercerita, bi khabarihi dengan ceritanya, ifadatul mukhatab, memberikan faedah kepada orang yang dalam bicara. Apa tujuan kita berbicara, bercerita? Supaya orang tahu kabar yang belum dia ketahui. Itu namanya memberikan ifadah. Ya, ifadah itu artinya cerita yang baru yang kita berikan kepada orang lain yang mengetahuinya. Maka yang dia cerita Pak dengan sentuhan. Ini pada nonton nampuk saling ceritain. Dia ada mupit. Nah, jadi tujuannya itu untuk memberi ketahu. Itu namanya ifadatul mukhatab. Yang bagi seharusnya ayak tasira, dia memendekkan atau mencukupkan minal kalam, daripada pembicaraan, ala qadri hajah, atas ukuran keperluan. Jadi kalau kita berbicara, usahakan yang penting-penting saja, yang perlu-perlu saja, jangan terlalu banyak muter-muter, padahal sekek tujuan. Hazran minal lagwi, karena menjauhi daripada perkataan yang lago, perkataan yang kosong, omong kosong, makanya tong kosong, nyaring bunyinya. Lo yang ngerawas, padahal tidak kena, tidak isi, ngoceh, tidak isi, tidak puin. Maka seharusnya perkataan itu penuh dengan makna. Maka Rasulullah mengatakan itu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kata-katanya yang bagus. Kalau tidak ada kata bagus, ya diam saja. Itu lebih baik. Maka di sini hazran minal lagwi, supaya kata-katanya tidak kosong. Nah, bagaimana sifat mukhatab itu? Fa in kanal mukhatabu, kalau orang yang kita lawan bicara itu khaliz zihni, sunyi zihinnya, otaknya, minal hukmi, daripada hukum. Artinya dia orang yang cepat percaya. Ya, dia orang yang lugu. Nah, itu ya, lugu, cepat percaya. Alqa ilahil khabara, maka ia sampaikan kepadanya berita, cerita, mujarradan minat ta'kid, sunyi daripada ta'kid, artinya tanpa taukid, tanpa penguat. Apa contohnya? Nahu akhuka qadimun, apa saudara kamu datang. Nah, atau kita bilang ini di mondok misalnya, Ina datang, Ahmad datang, tebin pas Jumat tu kan, menjango, Juan apa, kepeng. Ibu kamu datang, misalnya, langsung dia percaya. Nah, itu namanya kalau orang yang seperti itu langsung sugul leka amar. Nah, paula. Nah, kan ini aja-ajain batur nih. Nah, balas arak kena nih. Saya sebalas meno. Betan te anu nih, terpecah anu, tebeng apa? Tebeng cerita. Wa in kana mutaradidan, jadi ada orang yang kalau kita kasih tahu langsung dia percaya, dia langsung dia keluar. Tapi karena ini suka bohong, misalnya yang tukang kasih tahu ini, wa in kana mutaraddidan, kalau dia berbolak-balik, artinya mondar-mandir, artinya tidak seolah-olah ragu-ragu ya. Mutaraddidan, ragu-ragu. Orang ragu-ragu itu bolak-balik dia biasanya. Bingung kunci, ragu-ragu dia. Itu mutaraddid. Bihi, padanya, taliban, mencari, li ma'rifatihi, untuk mengetahuinya,
hasuna tauqiduhu, maka lebih baik menguatkannya. Ya, kalau muhatab kita itu suka ragu-ragu, tidak percaya, maka kita harus tambahkan huruf taukid dalam bahasa Arab, penguat. Kita tambahkan inna. Kita bilang inna akhaka qadimun. Sungguhnya saudara kamu dah datang. Nah, ini kalau orang itu sifatnya ragu-ragu. Kenapa? Ya, datang atau tidak? Biasa dia datang. Nah, biasa Jumat datang. Atau bisa Sabtu datang. Pun Jumat. Ini datang. Dia yang percaya. Karena biasa apa? Sabtu datang. Nah, maka kalau seperti itu, dia bangun. Dia ada reaksi bangun. Maka tambahkan dia huruf inna. Inna akhaka qadimun. Saudaramu datang. Inna, sungguhnya, ada sungguhnya ya. Sungguh. Itu menunjukkan bahwa kita benar menyampaikannya itu. Tetung kah? Benar. Betul ini. Terus wa in kana munakkaran lahu, kalau dia mengingkari baginya. Nah, ini biasanya mengingkarinya dia suka bohong ini, ya. Dia tidak percaya gitu. Wajib tauqiduhu, wajib mentaukidkannya bimuakkadin, dengan satu taukid, au muakkadain, atau dua taukid, au aksara, atau banyak taukid, hasba darajatil ingkar, seukuran derajat keingkarannya, tidak percayanya. Kita bilang ini datang, tidak mungkin. Itu tunggu, ini datang. Ada kepercaya dengan lekak. Tapi nuang menoleng kena dia datang. Waktu pula ternyata dia ada. Wallahi, baru ada wallahi aja. Baru bangun. Tentu nih, wallahi, ini datang. Berarti itu sudah derajat ingkarnya sudah tinggi itu. Kepercayaannya kepada kita itu sudah luntur. Kenapa? Karena kita mungkin sering membohonginya, atau dia sering dibohongi. Kita bukan membohonginya, kita jujur, tapi dia karena sering dibohongi, karena dia tidak percaya orang. Nah, setiap berita yang disampaikan seolah-olah dia tidak percaya karena sudah trauma. Trauma dibohongi. Nah, itu. Dia tidak percaya kepada semua laki-laki. Karena pernah satu orang yang memutuskannya. Itu trauma. Nah, seperti itulah ya. Maka derajat daripada keingkaran muhatab itu, ya, itu kita imbangi dengan huruf-huruf taukid supaya mereka itu bisa percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, tidak bohong. Nah, ini berarti ada 3 tingkatan daripada cara kita menyampaikan khabar. Fal khabaru, maka cerita, bin nisbati, dengan hubungan li khuluhi, bagi sunyinya, minat taukid, daripada taukid, wa istimali, dan adanya, alaihi, atasnya, salah satu adrub, ada 3 macam. Kama ra'aita, sebagaimana kamu lihat. Wa yusamma darbul awal, dinamakan bagian yang pertama namanya ibtidai. Apa? Ibtidai. Khabar ibtidai kalau tanpa taukid. Apa namanya? Ulang. Khabar ibtidai. Nanti besok kalau ujian itu. Nah, ada namanya khabar ibtidai. Nah, ini orang-orang yang lugu-lugu, yang cepat percaya, itu tidak perlu kita kasih taukid ya. Orang teman kita ya, tidak perlu kita taukid. Nah, karena dia sudah pasti tahu kita ini enggak suka bohong. Wasan yang kedua talabiyan, dinamakan khabar talabi. Kenapa? Talabi itu menuntut, mencari. Artinya kenapa? Karena kita butuh penguat supaya dia percaya. Ya ini cocok dagang-dagang itu ya. Kalau ada konsumen-konsumen kita yang itu mungkin ragu-ragu tentang kita ini, ini sertifikatnya, ini apa. Makanya biasanya orang-orang itu supaya percaya itu dibawakan ini sertifikat. Kalau ada orang minta kadang-kadang itu sumbangan.
itu ada apa? Supaya orang percaya apa? Dibawakan dia tempatnya ini dari madrasah ini, masjid ini buktinya ini. Nah, itu tujuannya apa? Untuk membuat orang tertarik. Nah, itu jangan kabar, memberikan jadi cerita kepada orang supaya tertarik, itu seperti itu. Nah, yang ketiga namanya kabar ingkari. Ya, kabar ingkari ini adalah betul-betul orang itu tidak percaya, maka kalau seperti itu cara menghadapinya harus banyak menggunakan tauhid, banyak menguat. Nah itu ya, jadinya orang-orang yang tidak percaya, misalnya kalau buka warung misalnya itu ada label halal, taruh kan, label halal. Ini warung muslim katanya. Itu apa tujuannya tuh? Supaya orang yang mau masuk itu percaya. Itu namanya kata-kata warung muslim, label halal, itu sebagai bentuk tauhidnya supaya orang jangan ragu-ragu untuk masuk. Maka di Bali itu pasti ada kata-kata warung muslim atau halal. Kenapa? Karena banyak orang ragu-ragu mau masuk warung itu. Karena biasanya sate guling juga ada. Sate yang mengguling-guling gitu. Nah, makanya untuk meyakinkan orang biasanya disebut warung muslim. Paham ya? Nah, itu salah satu bentuk sudah ahli mereka itu dalam ilmu balaghah sebenarnya ya, menarik perhatian itu supaya orang percaya. Nah, itu. Makanya kalau kalian tidak dipercayai berarti gimana caranya? Oh dipakai kerudung itu kan. Oh berarti orang Islam itu kan sebagai tauhid sebagai kerudung itu dan seterusnya. Tauhid kita ini orang muslim. Padahal walaupun kita misalnya misalnya kayak laki-laki misalnya ya, tidak pakai topi muslim tidak bisa. Tapi kalau pakai topi kopiah itu pasti orang muslim. Itu tauhid. Nah, sebagai tauhidnya orang Islam. Walaupun tidak pakai itu sebenarnya tetap namanya muslim juga. Nah, seperti itu. Oh ini orang haji, apa ceritanya berhaji? Oh pakai kopiah putih misalnya, itu tauhid. Tapi ada juga orang yang sudah berhaji tapi tidak pakai apa-apa, biasa. Ya, ada kan seperti itu ya? Udah berhaji 10-an kali tapi tidak pakai topi, tidak biasa-biasa. Tapi kalau untuk meyakinkan